Hai guys, welcome to my vlog. Sorry banget kameraku buram banget. Jadi pagi ini udah menunjukkan pukul 10 pagi dan aku sebenarnya nggak baru bangun tapi kayak baru mulai mau buat video dan aku juga belum sarapan. Jadi sebelum melanjutkan ke video konten vlog edukasi hari ini dan aku menjelaskan lebih lanjut, aku pengen sarapan dulu dan nanti aku juga bakal prepare. Stay tune. Nah, jadi sarapan aku hari ini simple aja, yaitu roti dan juga susu. Roti dan susu. Habis. Nah, karena aku tadi udah sarapan dan juga udah minum air putih, nah ini aku langsung aja mau prepare untuk buat video. Kira-kira ada yang tahu nggak sih hari ini aku mau buat video apa? Nah, sebelumnya aku mau prepare dulu untuk tampilan yang lebih siap. Oke, sampai jumpa. Hai guys, I'm back dan tentunya dengan keadaan yang udah proper nih ya. Nah, sebelumnya aku perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Fidela Tertialvino dengan NIM 09031282328048 dan aku berasal dari kelas Sistem Informasi Reguler 3C. Nah, jadi topik vlog aku kali ini adalah aku akan membahas tentang topiknya itu adalah peran ilmu komunikasi dalam dunia teknologi dan juga komputer. Oke, langsung aja kita masuk ke topiknya. Di era digital seperti sekarang, kita pasti sering mendengar tentang betapa pentingnya teknologi dan komputer dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ada satu hal yang mungkin sering terlewatkan, yaitu peran dari komunikasi dalam dunia teknologi itu sendiri. Nah, kan jadi banyak yang berpikir bahwa komunikasi hanya penting dalam interaksi antar manusia seperti berbicara atau bekerja sama dalam tim. Padahal, komunikasi juga punya peran yang besar dalam proses pengembangan, penerapan, dan juga manajemen teknologi. Tanpa komunikasi yang baik, ide-ide cemerlang dalam dunia teknologi mungkin tidak bisa diwujudkan, diterapkan dengan efektif, atau bahkan dimengerti oleh pengguna. Jadi, bagaimana sih sebenarnya ilmu komunikasi membantu teknologi menjadi lebih bermanfaat dan mudah diakses? Yuk kita bahas lebih dalam. Ketika sebuah tim pengembang perangkat lunak bekerja, komunikasi yang efektif adalah kunci utama keberhasilan dari proyek tersebut. Di dalam timnya, ada banyak peran berbeda seperti programmer, desainer, dan juga project manager yang semuanya harus selaras untuk mencapai satu tujuan, yaitu membuat aplikasi atau software yang sesuai dengan kebutuhan klien. Nah, misalnya, ketika seorang programmer mengerjakan kode, ia perlu memahami dengan jelas apa yang diinginkan oleh klien. Sementara desainer harus memastikan tampilan dan pengalaman pengguna atau UI UX-nya sesuai dengan harapan pengguna akhir. Nah, disinilah project manager berperan menghubungkan anggota tim, mengordinasi tugas, dan juga memastikan semua pihak memahami kebutuhan kliennya dengan baik. Lantas, apa yang terjadi kalau komunikasi dalam tim tidak berjalan dengan baik? Misalnya, bayangkan kalau programmer salah menangkap pesan dari desainer tentang tata letak tombol atau tampilan halaman, atau project manager tidak menyampaikan feedback dari klien dengan jelas sehingga aplikasi yang dikembangkan ternyata berbeda dari yang diharapkan oleh klien. Contoh kasus komunikasi yang buruk ini bisa menyebabkan aplikasi menjadi tidak user-friendly atau akibat lebih buruknya lagi, aplikasi tidak bisa digunakan sama sekali karena fitur-fitur penting terlewat. Contoh nyata, misalnya dalam pengembangan sebuah aplikasi e-commerce, klien meminta agar fitur pembayaran terintegrasi dengan berbagai metode pembayaran digital. Namun, karena komunikasi yang buruk, programmer hanya menambahkan satu metode pembayaran saja. Ketika aplikasi diluncurkan, pengguna kesulitan dan klien kecewa karena fitur yang diharapkan tidak terpenuhi, sehingga terjadi kurang berminatnya pengguna menggunakan aplikasi tersebut karena hanya ada satu macam metode pembayaran. Akibatnya, proyek harus diulang atau diperbaiki yang tentunya akan memakan waktu dan biaya yang lebih banyak. Nah, itulah mengapa komunikasi yang baik dalam tim pengembang aplikasi atau software sangat penting. Dengan komunikasi yang efektif, setiap anggota tim bisa menyampaikan ide, memahami kebutuhan kliennya dengan jelas, dan bekerja sama untuk mencapai hasil yang optimal.
Oke, setelah kita membahas pentingnya komunikasi dalam tim pengembang perangkat lunak atau teknologi, kita akan melanjutkan lagi topik ke komunikasi antara manusia dan juga komputer, atau yang sering dikenal dengan istilah Human Computer Interaction atau HCI. HCI adalah bidang yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer dan teknologi digital lainnya, termasuk aplikasi dan juga website. Intinya, tujuan utama dari HCI ini adalah membuat teknologi lebih mudah dipahami dan juga digunakan oleh manusia. Ilmu komunikasi juga sangat penting berperan dalam human computer interaction karena human computer interaction ini juga tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tapi juga bagaimana cara menyampaikan informasi dengan cara yang dimengerti oleh pengguna. Contohnya, ketika kita menggunakan aplikasi seperti Gojek, kita tidak perlu berpikir keras untuk memahami bagaimana cara memesan ojek atau makanan atau menggunakan fitur-fitur Gojek lainnya, karena antarmukanya sudah dirancang dengan komunikasi visual yang jelas. Di aplikasi Gojek, tim desain menggunakan prinsip-prinsip komunikasi yang efektif untuk memudahkan kita sebagai pengguna. Misalnya, icon dan tombol yang jelas. Setiap fitur mempunyai icon yang mudah dikenali seperti icon motor untuk Gojek dan juga icon mobil untuk Gokar dan juga icon sendok dan juga garpu untuk GoFood. Nah, ini adalah bentuk komunikasi visual yang langsung mengarahkan ke pengguna pada tindakan yang ingin mereka lakukan. Prinsip-prinsip komunikasi yang efektif yang kedua yang diterapkan oleh Gojek adalah warna yang kontras. Misalnya, tombol pesan biasanya menggunakan warna hijau yang mencolok, sehingga pengguna dapat tahu dengan cepat bahwa itu adalah tombol utama yang harus diklik jika ingin memesan. Yang ketiga adalah navigasi yang sederhana. Fitur-fitur utama aplikasi ditempatkan di bagian bawah layar agar mudah dijangkau dengan jari kita. Ini adalah hasil riset dari HCI di mana komunikasi melalui tata letak atau layout dapat dibuat untuk memudahkan pengguna berinteraksi dengan aplikasi. Jika user interface aplikasi atau website tidak dirancang dengan prinsip komunikasi yang baik, pengguna bisa kebingungan atau merasa frustasi. Misalnya, kalau tombol-tombol penting terlalu kecil, tidak terlihat jelas, atau informasi sulit ditemukan. Ini akan membuat pengguna cepat meninggalkan aplikasi tersebut. Jadi, HCI memastikan bahwa setiap interaksi antar manusia dan teknologi bisa terjadi secara intuitif dan efektif dengan memanfaatkan ilmu komunikasi, baik itu melalui teks, icon, warna, atau tata letak agar pengguna merasa nyaman dan tidak kesulitan saat menggunakan teknologi tersebut. Nah, kesimpulan dari human-computer interaction ini adalah tanpa komunikasi yang baik dalam HCI ini, teknologi yang canggih sekalipun bisa jadi tidak berguna karena pengguna tidak tahu cara memanfaatkannya. Oke, sekarang kita beralih ke bahasan tentang komunikasi data. Data dalam sistem komputer adalah cara kita berkomunikasi. Pertama, mari kita lihat komunikasi antar komputer. Misalnya, ketika kita membuka website, komputer di server mengirimkan informasi seperti gambar dan juga teks ke perangkat kita. Semua ini terjadi dengan cepat sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang kita cari dalam sekejap. Sekarang kita beralih ke bagaimana komputer berkomunikasi dengan kita, manusia, melalui analitik dan visualisasi data. Nah, misalnya tim marketing yang ingin tahu seberapa baik iklan mereka. Mereka tidak hanya ingin melihat angka-angka rumit. Sebagai gantinya, mereka melihat grafik yang menunjukkan bahwa penjualan meningkat setelah kampanye iklan diluncurkan. Grafik yang menunjukkan peningkatan penjualan membantu tim marketing merespon dengan strategi yang tepat. Ini menunjukkan betapa pentingnya data dalam pengambilan keputusan yang efektif. Dengan grafik ini, tim marketing dapat dengan cepat memahami bahwa iklan tersebut berhasil dan juga memutuskan untuk meningkatkan anggarannya. Jadi data tidak hanya angka ataupun informasi, tetapi bagaimana juga cara bagi kita untuk berkomunikasi dan mengambil keputusan yang baik. Nah, sampai juga ke penghujung bahasan kita, yaitu tentang peran komunikasi dalam cyber security. Nah, komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam cyber security. Untuk menjaga keamanan dunia maya, kita perlu memastikan bahwa semua orang, baik pengguna maupun staf perusahaan, memahami akan ancaman yang ada. Kampanye kesadaran tentang phishing harus disampaikan dengan pesan yang jelas dan langsung. Jika kita hanya memberitahukan tentang risiko tanpa penjelasan yang baik, banyak orang yang mungkin tidak memahami tentang betapa bahayanya. Dengan menggunakan contoh nyata seperti menunjukkan email palsu dan cara mengenalinya, kita bisa membantu orang lebih waspada dan siap dengan menghadapi ancaman yang ada. Dengan komunikasi yang efektif, kita bisa meningkatkan kesadaran dan menjaga keamanan bersama di dunia digital.
Nah, contoh lain untuk menyadarkan orang tentang ancaman di dunia maya adalah melalui simulasi serangan. Nah, jadi aku akan membuat seolah-olah ada bos dan karyawan. Bos, ini ada email masuk bos, tapi pengirimnya mencurigakan dan menyuruh aku untuk mengklik websitenya bos. Gimana ya ini bos? Nah, kamu jangan asal klik website yang pengirimnya tidak jelas, dan juga jangan asal mengklik website yang ada, karena bisa jadi itu meminta informasi sensitif bagi kita dan juga bisa mengancam data perusahaan kita. Nah, contohnya seperti tadi, perusahaan bisa mengadakan latihan di mana karyawan menerima email palsu yang terlihat seperti dari atasan mereka meminta informasi sensitif. Setelah latihan, perusahaan bisa mengadakan sesi diskusi untuk menjelaskan tanda-tanda phishing yang mereka temui. Selain itu, infografis yang menarik juga bisa digunakan. Misalnya, poster yang menunjukkan statistik tentang peningkatan serangan phishing dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk menghindarinya. Dengan visual yang menarik, informasi ini akan menjadi lebih mudah diingat. Dengan cara-cara ini, kita bisa meningkatkan kesadaran akan ancaman dan membantu semua orang lebih siap untuk menjaga keamanan di dunia maya. Oke, masuk ke sesi terakhir, yaitu sesi kesimpulan. Nah, tadi kita udah membahas 4 poin penting nih. Yang pertama, peran komunikasi dalam pengembangan. Nah, komunikasi yang efektif antara anggota tim seperti programmer, desainer, dan juga project manager adalah kunci keberhasilan project teknologi. Tanpa komunikasi yang baik, project bisa meleset dari harapan klien dan menyebabkan pemborosan waktu dan biaya. Yang kedua adalah tentang Human Computer Interaction atau HCI. Ilmu komunikasi membantu membuat teknologi lebih mudah dipahami dan digunakan oleh manusia. Contoh dalam aplikasi seperti Gojek menunjukkan pentingnya desain yang jelas dan intuitif agar pengguna tidak kebingungan. Nah, yang ketiga adalah data sebagai komunikasi. Nah, data dalam sistem komputer memungkinkan komunikasi antar komputer dan juga manusia. Visualisasi data yang baik membantu pengguna dan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan yang efektif. Nah, yang keempat tentang kesadaran cyber security. Nah, komunikasi penting dalam meningkatkan kesadaran akan ancaman keamanan seperti phishing. Melalui kampanye yang jelas dan simulasi serangan, kita dapat membantu orang lain lebih siap dalam menghadapi resiko di dunia maya. Nah, dengan semua yang tadi telah kita bahas, jelas bahwa komunikasi adalah jantung dari setiap aspek teknologi dan juga komputer. Nah, aku ada kalimat ajakan untuk kalian-kalian semua adalah mari kita bersama-sama menggali lebih dalam dan memahami bagaimana komunikasi yang efektif untuk mengubah ide-ide brilian menjadi kenyataan yang bermanfaat. Nah, jangan ragu untuk berbagi pemikiranmu dan terlibat dalam diskusi tentang peran komunikasi dalam dunia digital. Bersama kita bisa menciptakan lingkungan teknologi yang lebih aman, efisien, dan mudah diakses untuk semua. Nah, sekian dari aku. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam ucapan atau penyampaian kata. Sampai jumpa di vlog edukasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.